Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki terasa berjalan begitu lambat? Seolah ada pintu yang belum terbuka, seolah langit masih menahan sesuatu. Jika malam ini kamu sedang lelah memikirkan hidup, mungkin video ini bukan kebetulan kamu temukan. Karena ada amalan sederhana yang bisa membuat rezekimu datang lebih cepat. Dan sungguh aneh, tidak banyak orang mengetahuinya, juga tidak melakukannya. Maka, sebelum kamu melewatkan video ini, dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu berada di satu titik di mana lelah tidak lagi bisa dijelaskan? Kamu sudah bekerja keras, bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Kamu berdoa, berharap suatu hari hidup terasa lebih lapang. Namun yang datang justru kekhawatiran. Tagihan tetap ada, kebutuhan terus bertambah, dan masa depan terasa diam. Lalu perlahan muncul pertanyaan yang tak pernah berani kamu ucapkan. Ya Allah, kapan rezekiku datang? Banyak orang terlihat tenang di luar, namun hatinya penuh perhitungan. Cukupkah bulan ini? Amankah tahun depan? Sampai kapan harus bertahan seperti ini? Kita hidup di dunia yang mengajarkan satu hal. Siapa cepat dia dapat. Siapa kuat dia menang. Namun anehnya, tidak sedikit orang yang sudah berlari, tapi tetap merasa tertinggal. Bisa jadi masalahnya bukan pada seberapa keras kamu berlari, tapi apakah kamu berlari ke arah yang benar? Ada seseorang yang pernah berkata, "Aku sudah melakukan segalanya, tapi hidup tetap terasa sempit." Ia tidak malas, tidak menyerah. Namun setiap kali hampir berhasil, selalu saja ada yang runtuh. Sampai suatu malam, ia berhenti. Tapi berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa siapa pemiliknya. Kita sering mengira rezeki itu hasil kerja tangan. Padahal rezeki selalu berawal dari izin Tuhan. Dua orang bisa bekerja sama keras, namun hasilnya
berbeda jauh. Lalu, kenapa? Karena yang satu hanya mengandalkan tenaga, sementara yang lain mengundang keberkahan. Rezeki itu seperti hujan. Ia turun kemana saja. Namun, ada hati yang seperti tanah subur. Sekali hujan, langsung menumbuhkan kehidupan. Dan ada hati yang seperti batu. Hujan sebesar apapun tetap tak menyerap. Maka pertanyaannya bukan apakah hujan akan turun, tapi apakah hatimu siap menerimanya? Tahukah kamu, tidak ada satupun makhluk di bumi yang datang ke dunia tanpa jatah rezeki. Bahkan, seekor burung kecil yang tak pernah menanam tetap bisa makan setiap hari. Lalu mengapa manusia sering merasa tertinggal? Karena seringkali bukan rezeki yang menjauh, tapi hati kita yang terlalu bising untuk menyadari bahwa Allah sedang memberi. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Sesuatu yang bisa membuat rezeki terasa lambat. Bukan karena Allah menahan, tapi karena tanpa sadar kitalah yang menutup pintunya. Dan yang lebih mengejutkan, banyak orang melakukannya setiap hari. Dalam hidup ini, ada hukum yang sering tidak terlihat. Bukan hukum manusia, tapi hukum langit. Bahwa keberkahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kamu bekerja, tapi juga oleh seberapa bersih hatimu saat menjalaninya. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa satu amalan sederhana bisa mengubah arah hidup seseorang. Amalan itu adalah istighfar. Bayangkan sebuah jendela yang sudah lama tidak dibersihkan. Debu menumpuk, kotoran melekat. Cahaya matahari sebenarnya tetap bersinar terang di luar. Namun hanya sedikit yang mampu masuk. Bukan karena mataharinya redup, tapi karena jendelanya tertutup. Begitulah hati manusia. Dosa kecil yang diremehkan perlahan menjadi lapisan. Lapisan menjadi tebal. Dan tanpa sadar, kita mulai
merasa doa terasa jauh, hati mudah gelisah, usaha terasa berat, rezeki seperti tersendat. Padahal bisa jadi yang kita butuhkan bukan usaha yang lebih keras, tapi hati yang lebih bersih. Jangan yang menghambat rezekimu selama ini bukan dunia di luar sana, tapi sesuatu yang diam-diam menetap di dalam dada. Diceritakan, ada seseorang yang datang mengeluh kepada seorang ulama. Dia berkata, "Hidupku terasa sempit, usahaku sering gagal, hatiku tidak tenang." Sang ulama hanya menjawab satu kalimat, "Perbanyaklah istighfar." Tak lama kemudian, datang orang lain mengeluh tentang kemiskinan. Jawabannya sama, istighfar. Lalu datang lagi seseorang, mengeluh belum dikaruniai keturunan. Jawabannya tetap istighfar. Seolah amalan ini adalah kunci untuk begitu banyak pintu kehidupan. Apa sebenarnya istighfar? Bukan sekadar ucapan. Astaghfirullah. Istighfar adalah pengakuan lembut. Ya Allah, aku pernah salah, aku kembali, aku butuh Engkau. Dan tahukah kamu, Allah mencintai hamba yang kembali, bukan yang sempurna. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk terlihat kuat, sampai lupa bahwa tidak punya apa-apa untuk kembali. Kadang satu istighfar yang tulus lebih menggetarkan langit daripada 1000 kata tanpa rasa. Saat seseorang membiasakan istighfar, sesuatu mulai berubah. Mungkin bukan langsung hartanya, namun hatinya lebih ringan. Pikirannya lebih jernih. Langkahnya lebih tenang. Dan sungguh aneh, keputusan-keputusan yang ia ambil mulai membawanya ke arah yang lebih baik. Itulah cara rezeki sering dipercepat. Bukan selalu dengan dilimpahkan, tapi dengan dituntun.
Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta dengan segera. Tapi Allah sering memberi apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Bisa jadi alasan Allah belum menambah rezekimu bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah rindu mendengar kamu kembali memanggil namanya. Mulai malam ini, coba lakukan sederhana saja. Istighfar 100 kali. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Resapi. Bayangkan, setiap istighfar itu membersihkan satu lapisan dalam hatimu. Lakukan selama 7 hari. Dan perhatikan apa yang berubah. Biasanya bukan dunia luar dulu, tapi dunia dalam. Dan dari situlah rezeki mulai menemukan jalannya. Namun, ada satu amalan lagi yang bagi sebagian orang efeknya terasa bahkan lebih cepat. Amalan yang menantang logika manusia. Karena saat kamu melakukannya, hartamu justru terlihat berkurang. Tapi anehnya, hidupmu malah terasa semakin cukup. Amalan itu adalah sedekah. Sejak kecil, kita diajarkan satu cara berpikir. Jika ingin aman, kumpulkan sebanyak mungkin. Jangan terlalu mudah memberi. Simpan, jaga, pegang erat. tidak salah. Manusia memang butuh merasa aman. Namun ada satu rasa takut yang diam-diam bisa merusak hidup seseorang. Takut miskin. Ketakutan ini membuat orang menunda berbagi, pelit pada sesama, ragu menolong, terlalu mencintai harta. Padahal seringkali bukan kekurangan yang menyiksa manusia, tapi rasa takut kehabisan. Orang yang paling tersiksa bukan yang hartanya sedikit, tapi yang tidak pernah merasa cukup. Bayangkan sebuah sungai, airnya mengalir jernih,
memberi kehidupan di sepanjang jalurnya. Sekarang bayangkan jika air itu ditahan, tidak dibiarkan bergerak. Apa yang terjadi? Air mulai keruh, berbau, kehilangan manfaatnya. Harta manusia juga begitu. Saat ia mengalir, ia membersihkan. Saat ia ditahan karena takut, ia justru mengotori hati. Sedekah bukan sekadar soal membantu orang lain. Sedekah adalah cara Allah membebaskan hatimu dari perbudakan terhadap dunia. Karena saat kamu berani memberi, kamu sedang berkata, "Ya Allah, aku lebih percaya padamu daripada pada apa yang ada di tanganku." Ada seorang pria yang suatu hari hanya memiliki uang pas untuk bertahan beberapa hari. Tidak lebih, tidak ada cadangan, tidak ada kepastian. Lalu ia melihat seseorang yang lebih membutuhkan. Terjadi pergulatan panjang di dalam dadanya. Kalau aku memberi, bagaimana dengan hidupku besok? Namun, ada suara kecil dalam hatinya. Bukankah Allah sebaik-baik penjamin? Akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, dia memberi. Bukan karena ia tidak butuh, tapi karena ia ingin belajar percaya. Beberapa waktu kemudian, bukan hujan uang yang datang, namun sebuah kesempatan kerja muncul tanpa ia cari. Cukup untuk mengubah keadaan. Kebetulan? Tidak. Dalam hidup orang yang bersandar pada Allah, jarang ada yang benar-benar kebetulan. Sedekah sering bekerja dengan cara yang tidak dramatis. Tidak selalu langsung kaya. Tidak selalu langsung berlimpah. Tapi seringkali kamu dijauhkan dari kebutuhan mendadak. Dilindungi dari musibah mahal. Dipertemukan peluang. Diringankan urusan. Bisa jadi satu sedekah kecil yang pernah kamu lakukan adalah alasan mengapa sebuah bencana besar tidak pernah jadi menimpamu. Sedekah paling kuat justru saat kamu merasa itu berat, bukan saat berlebih. Kenapa? Karena disitulah
iman sedang terlihat nyata. Memberi saat lapang itu indah, tapi memberi saat sempit itu menggetarkan langit. Mulai dari kecil, tidak perlu menunggu kaya. Bahkan membantu makan seseorang, berbagi air, mentraktir kopi, memberi tanpa diketahui. Semua dihitung, semua bernilai. Dan jangan lupa, sedekah terbaik seringkali adalah yang tidak diketahui siapapun, kecuali kamu dan Allah. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepadanya, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba renungkan kalimat itu. Jalan keluar, tidak disangka. Artinya, bukan selalu lewat jalur yang kamu rencanakan. Seringkali justru lewat jalan yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranmu. Tuhan yang kamu sembah tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Banyak orang mengira takwa itu berat, harus sempurna, harus tanpa salah. Tidak. Takwa bukan tentang menjadi malaikat. Takwa adalah arah. Saat tergoda, kamu ingat Allah. Saat bisa curang, kamu memilih jujur. Saat tak ada yang melihat, kamu tetap lurus. Takwa itu sering sunyi, tidak dipuji, tidak dilihat manusia. Namun, langit mengetahuinya. Bayangkan, kamu berjalan di malam hari, membawa sebuah lampu kecil. Lampu itu mungkin tidak menerangi seluruh jalan, tapi cukup untuk menunjukkan satu langkah berikutnya. Takwa seperti itu tidak selalu memperlihatkan masa depan, namun selalu cukup untuk menyelamatkan langkahmu. Sebagian orang kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena merasa semuanya harus ia kendalikan sendiri. Padahal tidak semua hal butuh kamu pahami sekarang. Kadang tugasmu hanya melangkah, taat, percaya. Sisanya biarkan Allah bekerja.
Ada orang yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Dunia terasa runtuh, rencana berantakan. Masa depan kabur. Namun di tengah kegelisahan itu, ia memilih satu hal: tetap taat, tetap menjaga yang halal, tetap salat tepat waktu, tetap jujur meski hidup menekan. Beberapa waktu kemudian datang kesempatan yang tak pernah ia bayangkan. Bukan hanya mengganti yang hilang, tapi membawa hidupnya ke arah yang jauh lebih baik. Seringkali yang kamu kira akhir ternyata hanya belokan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidupmu sedang hancur. Bisa jadi Allah hanya sedang mengarahkannya. Setelah berusaha, setelah memilih yang benar, ada satu hal yang harus kamu lepaskan. Kendali berlebihan. Itulah tawakal, bukan pasrah tanpa usaha. Tapi tenang, setelah melakukan yang terbaik, seekor burung keluar dari sarangnya saat pagi dalam keadaan lapar. Ia tidak tahu akan menemukan makanan di mana. Namun, ia tetap terbang. Dan hampir selalu, ia pulang dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena Allah memberi rezeki kepada yang bergerak dan percaya. Terkadang rezeki tidak terlambat. Kitalah yang terlalu terburu-buru. Kita ingin doa hari ini terkabul besok. Usaha sekarang, hasil segera. Padahal Allah melihat gambaran besar yang tidak bisa kita lihat. Jika Allah menunda, itu bukan berarti Dia menolak. Bisa jadi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih tepat. Ada rezeki yang tidak bisa dihitung dengan angka. Hati yang tenang, tidur tanpa cemas, keluarga yang hangat, jiwa yang tidak iri. Berapa harga ketenangan? Tidak ada. Dan banyak orang kaya akan menukar hartanya demi merasakannya. Mungkin setelah ini hidupmu tidak langsung berubah. Namun jika kamu mulai berjalan dengan takwa dan tawakal, percayalah, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat.
Karena bahkan saat kamu tidak tahu harus kemana, Allah tahu. Jika kamu sudah menonton sampai sejauh ini, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu untuk kembali lebih dekat. Tidak perlu sempurna. Mulai saja dulu. Tulis Bismillah di komentar sebagai tanda kamu siap melangkah menuju hidup yang lebih lapang.